29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol-In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personel Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah satu kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel Brimob dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO Brimob akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Moss. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Moss dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2024
2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan dari bos yang selama ini menebar teror di Maibad. Prajurit Kopassus pangkat Serka rebut 100 senjata OPM, cuma pakai celana pendek masuk markas besar KKB. Kisah sosok prajurit Kopassus satu ini patut menjadi kebanggaan. Namanya Serka Bayani merupakan anak buah Prabowo Subianto Operasi Mapenduma. Peran Serka Bayani merupakan prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua ini diketahui adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Dihimpun dari berbagai sumber, Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing. Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandera OPM pimpinan Keliwalik di desa Mapenduma, Kecamatan Piam Jaya Wijaya. Dalam bukunya Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Legend TNI Prabowo Subianto, Prabowo menceritakan sosok Serka Bayani. Menurut Prabowo, Bayani seorang yang tenang, berani, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak serta membaca jejak. Saat beroperasi di Papua, Bayani seringkali tidak menggunakan sepatu dan memilih memakai celana pendek. Keberhasilan operasi ini turut mengangkat nama Prabowo yang saat itu merupakan Presiden TNI dan menjabat sebagai Danjen Kopassus. Prabowo mengatakan meskipun berasal dari wilayah timur Indonesia, Bayani dikenal sebagai sosok yang tenang dan berani. Prabowo mengenang Bayani sebagai sosok yang mampu masuk ke kamp musuh karena dikira bagian dari mereka. Dalam satu operasi, Bayani berhasil menewaskan beberapa musuh dan merebut 3-4 pucuk senjata. Secara keseluruhan, Bayani juga berhasil merebut lebih dari 100 pucuk senjata dari tangan musuh kala itu. Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cendrawasih yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari, dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan. Pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit drone atau pesawat pengintai yang baik. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebut oleh pakar dari Inggris. Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera. Meski 3 dari 26 sandera meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut, sisanya termasuk seluruh peneliti asing berhasil dibebaskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikwalik dan Tades Yogi. Bule Polandia menyusup ke OPM,
latih taktik perang KKB Papua melawan TNI Polri. Konflik di Papua yang berkepanjangan memang menggoda pihak asing untuk ikut campur tangan. Tercatat dalam sejarah, sudah beberapa kali terbukti masuknya persenjataan untuk organisasi Papua Merdeka (OPM) dari luar negeri. Bahkan pada tahun 2018 lalu, seorang warga negara asal Polandia menyusup ke OPM untuk melatih taktik perang KKB Papua melawan TNI Polri. WN Polandia Jakub Fabian Skaerzybski, JFS, yang ditangkap polisi di Papua, diketahui memiliki jaringan khusus dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Dia juga terlibat jaringan pembebasan Papua Barat. JFS masuk ke Jayapura, Papua melalui perbatasan Wutung, RI PNG, menggunakan paspor turis. Setelah 2 minggu berada di Jayapura, JFS kemudian berangkat ke Timika bertemu dengan SM-26, kemudian dia menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk bertemu kelompok KKB di markasnya. Selain JFS, polisi juga menangkap SM-26 warga Timika pada Sabtu, 1/9. Hasil pemeriksaan dari SM inilah yang mengungkap motif tujuan JFS ke tanah Papua. Dalam pertemuan dengan anggota KKB di Timika dan Wamena, JFS bahas tentang perjuangan Papua Merdeka. Bahkan JFS memperlihatkan cara penggunaan senjata api, ujar kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad M. Kamal di Jayapura kepada Kompas.com, Senin, tanggal 3 September tahun 2018 silam. Hasil percakapan melalui Messenger antara JFS dengan SM-26 tanggal 8 Juli tahun 2018, SM meminta bantuan persenjataan dari Polandia untuk pembebasan West Papua dan JFS menyampaikan akan berusaha untuk membantu. Selain foto-foto, JFS di hutan bersama anggota KKB Papua membuat rekaman video testimoni, menyampaikan terima kasih kepada negara Polandia yang telah mendukung perjuangan pembebasan Papua Merdeka dari penjajahan negara kolonial Indonesia. Video tersebut atas permintaan dari JFS dan disyuting langsung oleh JFS sendiri dan ada rekaman video latihan menembak dengan menggunakan beberapa jenis senjata api yang dilakukan oleh JFS. Punya indera keenam, Serka Bayani ditakuti OPM, pembisik strategi perang Prabowo di Papua. Keberhasilan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma tidak lepas dari peran Serka Bayani. Bayani, prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua, adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus, bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing WNA. Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandera organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Kelly Kualik di Desa Mapenduma, Kecamatan Tiom, Jayawijaya. Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cenderawasih, yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari dan dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan, dan pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit, drone, atau pesawat pengintai yang baik. Bahkan, peta yang ada hanyalah peta bagan yang dibuat dengan tangan. Menjelang waktu akhir untuk menentukan sasaran, Prabowo bertanya kepada tim intelijen tentang posisi komandan pasukan GPK Kelly Kualik dan para sandera. Tim intelijen meyakini bahwa penyandera dan sandera berada di dalam salah satu dari 6 titik dalam 2-3 hari. Karena tidak ada lokasi pasti, Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik yang diberikan oleh tim intelijen sebagai sasaran operasi. Penyerbuan dilakukan dengan menggunakan 6 helikopter serbu. Menjelang operasi dimulai, tim peninjau dari luar negeri, yakni Inggris, berhasil menyelundupkan alat beacon yang dapat memberi sinyal dan menentukan lokasi pasti. Namun, titik itu berada di luar 6 sasaran yang diberikan oleh tim intelijen sebelumnya. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebutkan oleh pakar dari Inggris.
Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera, meski 3 dari 26 sandera meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut. Sisanya, termasuk seluruh peneliti asing, berhasil dibebaskan. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol-In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Goliat Tabuni dan Undios Kogoya diburu, puluhan personel Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undios Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel Brimob dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO Brimob akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob ke Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM.
OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Bosch dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Bosch yang selama ini menebar teror di Maibad. Prajurit Kopassus pangkat Serka rebut 100 senjata OPM, cuma pakai celana pendek masuk markas besar KKB. Kisah sosok prajurit Kopassus satu ini patut menjadi kebanggaan. Namanya Serka Bayani merupakan anak buah Prabowo Subianto Operasi Mapenduma. Peran Serka Bayani merupakan prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua ini diketahui adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Dihimpun dari berbagai sumber, Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing. Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandera OPM pimpinan Keliwalik di desa Mapenduma, Kecamatan Diam Jaya Wijaya. Dalam bukunya Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Legend TNI Prabowo Subianto, Prabowo menceritakan sosok Serka Bayani. Menurut Prabowo, Bayani seorang yang tenang, berani, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak serta membaca jejak. Saat beroperasi di Papua, Bayani seringkali tidak menggunakan sepatu dan memilih memakai celana pendek. Keberhasilan operasi ini turut mengangkat nama Prabowo yang saat itu merupakan Presiden TNI dan menjabat sebagai Danjen Kopassus. Prabowo mengatakan meskipun berasal dari wilayah timur Indonesia, Bayani dikenal sebagai sosok yang tenang dan berani. Prabowo mengenang Bayani sebagai sosok yang mampu masuk ke kamp musuh karena dikira bagian dari mereka. Dalam satu operasi, Bayani berhasil menewaskan beberapa musuh dan merebut 3-4 pucuk senjata. Secara keseluruhan, Bayani juga berhasil merebut lebih dari 100 pucuk senjata dari tangan musuh kala itu. Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cendrawasih yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari, dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan. Pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit drone atau pesawat pengintai yang baik. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebut oleh pakar dari Inggris. Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera. Meski 3 dari 26 sandera meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut, sisanya termasuk seluruh peneliti asing berhasil dibebaskan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur
bertempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. Bule Polandia menyusup ke OPM, latih taktik perang KKB Papua melawan TNI Polri. Konflik di Papua yang berkepanjangan memang menggoda pihak asing untuk ikut campur tangan. Tercatat dalam sejarah, sudah beberapa kali terbukti masuknya persenjataan untuk organisasi Papua Merdeka (OPM) dari luar negeri. Bahkan pada tahun 2018 lalu, seorang warga negara asal Polandia menyusup ke OPM untuk melatih taktik perang KKB Papua melawan TNI Polri. WN Polandia Jakub Fabian Skaerzybski, JFS, yang ditangkap polisi di Papua, diketahui memiliki jaringan khusus dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Dia juga terlibat jaringan pembebasan Papua Barat. JFS masuk ke Jayapura, Papua melalui perbatasan Wutung, RI-PNG, menggunakan paspor turis. Setelah 2 minggu berada di Jayapura, JFS kemudian berangkat ke Timika bertemu dengan SM-26, kemudian dia menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk bertemu kelompok KKB di markasnya. Selain JFS, polisi juga menangkap SM-26 warga Timika pada Sabtu, 1/9. Hasil pemeriksaan dari SM inilah yang mengungkap motif tujuan JFS ke tanah Papua. Dalam pertemuan dengan anggota KKB di Timika dan Wamena, JFS bahas tentang perjuangan Papua Merdeka. Bahkan JFS memperlihatkan cara penggunaan senjata api, ujar kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad M. Kamal di Jayapura kepada Kompas.com, Senin, tanggal 3 September tahun 2018 silam. Hasil percakapan melalui Messenger antara JFS dengan SM-26 tanggal 8 Juli tahun 2018. SM meminta bantuan persenjataan dari Polandia untuk pembebasan West Papua dan JFS menyampaikan akan berusaha untuk membantu. Selain foto-foto, JFS di hutan bersama anggota KKB Papua membuat rekaman video testimoni, menyampaikan terima kasih kepada negara Polandia yang telah mendukung perjuangan pembebasan Papua Merdeka dari penjajahan negara kolonial Indonesia. Video tersebut atas permintaan dari JFS dan disyuting langsung oleh JFS sendiri dan ada rekaman video latihan menembak dengan menggunakan beberapa jenis senjata api yang dilakukan oleh JFS. Punya indera keenam, Serka Bayani ditakuti OPM, pembisik strategi perang Prabowo di Papua. Keberhasilan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma tidak lepas dari peran Serka Bayani. Bayani, prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua, adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus, bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing WNA. Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandera organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Kelikualik di Desa Mapenduma, Kecamatan Tiom, Jayawijaya. Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cenderawasih, yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari dan dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan, dan pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit, drone, atau pesawat pengintai yang baik. Bahkan, peta yang ada hanyalah peta bagan yang dibuat dengan tangan. Menjelang waktu akhir untuk menentukan sasaran, Prabowo bertanya kepada tim intelijen tentang posisi komandan pasukan GPK Kelikualik dan para sandera. Tim intelijen meyakini bahwa penyandera dan sandera berada di dalam salah satu dari 6 titik dalam 2-3 hari. Karena tidak ada lokasi pasti, Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik yang diberikan oleh tim intelijen sebagai sasaran operasi.
Penyerbuan dilakukan dengan menggunakan 6 helikopter serbu. Menjelang operasi dimulai, tim peninjau dari luar negeri, yakni Inggris, berhasil menyelundupkan alat beacon yang dapat memberi sinyal dan menentukan lokasi pasti. Namun, titik itu berada di luar 6 sasaran yang diberikan oleh tim intelijen sebelumnya. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebutkan oleh pakar dari Inggris. Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera, meski 3 dari 26 sandera meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut. Sisanya, termasuk seluruh peneliti asing, berhasil dibebaskan. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol-In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Goliat Tabuni dan Undios Kogoya diburu, puluhan personel Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undios Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel Brimob dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO Brimob akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli.
Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob kepung Panglima OPM Maibad, sisir, sergap dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Moss. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Moss dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Moss yang selama ini menebar teror di Maibad. Prajurit Kopassus pangkat Serka rebut 100 senjata OPM, cuma pakai celana pendek masuk markas besar KKB. Kisah sosok prajurit Kopassus satu ini patut menjadi kebanggaan. Namanya Serka Bayani merupakan anak buah Prabowo Subianto Operasi Mapenduma. Peran Serka Bayani merupakan prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua ini diketahui adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Dihimpun dari berbagai sumber, Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing. Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandera OPM pimpinan Keliwalik di desa Mapenduma, Kecamatan Tiam Jaya Wijaya. Dalam bukunya Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Legend TNI Prabowo Subianto, Prabowo menceritakan sosok Serka Bayani. Menurut Prabowo, Bayani seorang yang tenang, berani, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak serta membaca jejak. Saat beroperasi di Papua, Bayani seringkali tidak menggunakan sepatu dan memilih memakai celana pendek. Keberhasilan operasi ini turut mengangkat nama Prabowo yang saat itu merupakan Brigjen TNI dan menjabat sebagai Danjen Kopassus. Prabowo mengatakan meskipun berasal dari wilayah timur Indonesia, Bayani dikenal sebagai sosok yang tenang dan berani. Prabowo mengenang Bayani sebagai sosok yang mampu masuk ke kamp musuh karena dikira bagian dari mereka. Dalam satu operasi, Bayani berhasil menewaskan beberapa musuh dan merebut 3-4 pucuk senjata. Secara keseluruhan, Bayani juga berhasil merebut lebih dari 100 pucuk senjata dari tangan musuh kala itu. Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cendrawasih yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari, dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan. Pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit drone atau pesawat pengintai yang baik. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebut oleh pakar dari Inggris. Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera. Meski 3 dari 26 sandera meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut, sisanya termasuk seluruh peneliti asing berhasil dibebaskan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan
akan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelly Kualik dan Tades Yogi. Bule Polandia menyusup ke OPM, latih taktik perang KKB Papua melawan TNI Polri. Konflik di Papua yang berkepanjangan memang menggoda pihak asing untuk ikut campur tangan. Tercatat dalam sejarah, sudah beberapa kali terbukti masuknya persenjataan untuk organisasi Papua Merdeka (OPM) dari luar negeri. Bahkan pada tahun 2018 lalu, seorang warga negara asal Polandia menyusup ke OPM untuk melatih taktik perang KKB Papua melawan TNI Polri. WN Polandia Jakub Fabian Skaerzybski, JFS, yang ditangkap polisi di Papua, diketahui memiliki jaringan khusus dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Dia juga terlibat jaringan pembebasan Papua Barat. JFS masuk ke Jayapura, Papua melalui perbatasan Wutung, Ri PNG, menggunakan paspor turis. Setelah 2 minggu berada di Jayapura, JFS kemudian berangkat ke Timika bertemu dengan SM-26, kemudian dia menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk bertemu kelompok KKB di markasnya. Selain JFS, polisi juga menangkap SM-26 warga Timika pada Sabtu, 1/9. Hasil pemeriksaan dari SM inilah yang mengungkap motif tujuan JFS ke tanah Papua. Dalam pertemuan dengan anggota KKB di Timika dan Wamena, JFS bahas tentang perjuangan Papua Merdeka. Bahkan JFS memperlihatkan cara penggunaan senjata api, ujar kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad M. Kamal di Jayapura kepada Kompas.com, Senin, tanggal 3 September tahun 2018 silam. Hasil percakapan melalui Messenger antara JFS dengan SM-26 tanggal 8 Juli tahun 2018. SM meminta bantuan persenjataan dari Polandia untuk pembebasan West Papua dan JFS menyampaikan akan berusaha untuk membantu. Selain foto-foto, JFS di hutan bersama anggota KKB Papua membuat rekaman video testimoni, menyampaikan terima kasih kepada negara Polandia yang telah mendukung perjuangan pembebasan Papua Merdeka dari penjajahan negara kolonial Indonesia. Video tersebut atas permintaan dari JFS dan disyuting langsung oleh JFS sendiri dan ada rekaman video latihan menembak dengan menggunakan beberapa jenis senjata api yang dilakukan oleh JFS. Punya indera ke-6, Serka Bayani ditakuti OPM, pembisik strategi perang Prabowo di Papua. Keberhasilan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma tidak lepas dari peran Serka Bayani. Bayani, prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua, adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus, bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing (WNA). Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandera organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Kelly Kualik di Desa Mapenduma, Kecamatan Tiom, Jayawijaya. Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cenderawasih, yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari dan dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan, dan pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit, drone, atau pesawat pengintai yang baik. Bahkan,
Peta yang ada hanyalah peta bagan yang dibuat dengan tangan. Menjelang waktu akhir untuk menentukan sasaran, Prabowo bertanya kepada tim intelijen tentang posisi komandan pasukan GPK Kelikualik dan para sandera. Tim intelijen meyakini bahwa penyandera dan sandera berada di dalam salah satu dari 6 titik dalam 2-3 hari. Karena tidak ada lokasi pasti, Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik yang diberikan oleh tim intelijen sebagai sasaran operasi. Penyerbuan dilakukan dengan menggunakan 6 helikopter serbu. Menjelang operasi dimulai, tim peninjau dari luar negeri, yakni Inggris, berhasil menyelundupkan alat beacon yang dapat memberi sinyal dan menentukan lokasi pasti. Namun, titik itu berada di luar 6 sasaran yang diberikan oleh tim intelijen sebelumnya. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebutkan oleh pakar dari Inggris. Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera, meski 3 dari 26 sandera meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut. Sisanya, termasuk seluruh peneliti asing, berhasil dibebaskan. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personel Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel Brimob dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred
Papare mengatakan puluhan BKO Brimob akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob ke Panglima OPM Maibad, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Moss. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Moss dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Moss yang selama ini menebar teror di Maibad. Prajurit Kopassus pangkat Serka rebut 100 senjata OPM, cuma pakai celana pendek masuk markas besar KKB. Kisah sosok prajurit Kopassus satu ini patut menjadi kebanggaan. Namanya Serka Bayani merupakan anak buah Prabowo Subianto Operasi Mapenduma. Peran Serka Bayani merupakan prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua ini diketahui adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Dihimpun dari berbagai sumber, Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing. Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandera OPM pimpinan Keliwalik di desa Mapenduma, Kecamatan Tiam Jaya Wijaya. Dalam bukunya Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Legend TNI Prabowo Subianto, Prabowo menceritakan sosok Serka Bayani. Menurut Prabowo, Bayani seorang yang tenang, berani, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak serta membaca jejak. Saat beroperasi di Papua, Bayani seringkali tidak menggunakan sepatu dan memilih memakai celana pendek. Keberhasilan operasi ini turut mengangkat nama Prabowo yang saat itu merupakan Brigjen TNI dan menjabat sebagai Danjen Kopassus. Prabowo mengatakan meskipun berasal dari wilayah timur Indonesia, Bayani dikenal sebagai sosok yang tenang dan berani. Prabowo mengenang Bayani sebagai sosok yang mampu masuk ke kamp musuh karena dikira bagian dari mereka. Dalam satu operasi, Bayani berhasil menewaskan beberapa musuh dan merebut 3-4 pucuk senjata. Secara keseluruhan, Bayani juga berhasil merebut lebih dari 100 pucuk senjata dari tangan musuh kali itu. Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cendrawasih yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari, dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan. Pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit drone atau pesawat pengintai yang baik. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebut oleh pakar dari Inggris. Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera. Meski 3 dari 26 sandera meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut, sisanya termasuk seluruh peneliti asing berhasil dibebaskan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan
akan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelly Kualik dan Tades Yogi. Bule Polandia menyusup ke OPM, latih taktik perang KKB Papua melawan TNI Polri. Konflik di Papua yang berkepanjangan memang menggoda pihak asing untuk ikut campur tangan. Tercatat dalam sejarah, sudah beberapa kali terbukti masuknya persenjataan untuk organisasi Papua Merdeka (OPM) dari luar negeri. Bahkan pada tahun 2018 lalu, seorang warga negara asal Polandia menyusup ke OPM untuk melatih taktik perang KKB Papua melawan TNI Polri. WN Polandia Jakub Fabian Skaerzybski, JFS, yang ditangkap polisi di Papua, diketahui memiliki jaringan khusus dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Dia juga terlibat jaringan pembebasan Papua Barat. JFS masuk ke Jayapura, Papua melalui perbatasan Wutung, Ri PNG, menggunakan paspor turis. Setelah 2 minggu berada di Jayapura, JFS kemudian berangkat ke Timika bertemu dengan SM-26, kemudian dia menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk bertemu kelompok KKB di markasnya. Selain JFS, polisi juga menangkap SM-26 warga Timika pada Sabtu, 1/9. Hasil pemeriksaan dari SM inilah yang mengungkap motif tujuan JFS ke tanah Papua. Dalam pertemuan dengan anggota KKB di Timika dan Wamena, JFS bahas tentang perjuangan Papua Merdeka. Bahkan JFS memperlihatkan cara penggunaan senjata api, ujar kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad M. Kamal di Jayapura kepada Kompas.com, Senin, tanggal 3 September tahun 2018 silam. Hasil percakapan melalui messenger antara JFS dengan SM-26 tanggal 8 Juli tahun 2018. SM meminta bantuan persenjataan dari Polandia untuk pembebasan West Papua dan JFS menyampaikan akan berusaha untuk membantu. Selain foto-foto, JFS di hutan bersama anggota KKB Papua membuat rekaman video testimoni, menyampaikan terima kasih kepada negara Polandia yang telah mendukung perjuangan pembebasan Papua Merdeka dari penjajahan negara kolonial Indonesia. Video tersebut atas permintaan dari JFS dan disyuting langsung oleh JFS sendiri dan ada rekaman video latihan menembak dengan menggunakan beberapa jenis senjata api yang dilakukan oleh JFS. Punya indera ke-6, Serka Bayani ditakuti OPM, pembisik strategi perang Prabowo di Papua. Keberhasilan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma tidak lepas dari peran Serka Bayani. Bayani, prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua, adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus, bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing (WNA). Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandera organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Kelly Kualik di Desa Mapenduma, Kecamatan Tiom, Jayawijaya. Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cenderawasih, yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari dan dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan, dan pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit, drone, atau pesawat pengintai yang baik.
Bahkan, peta yang ada hanyalah peta bagan yang dibuat dengan tangan. Menjelang waktu akhir untuk menentukan sasaran, Prabowo bertanya kepada tim intelijen tentang posisi komandan pasukan GPK Kilik-Walik dan para sandera. Tim intelijen meyakini bahwa penyandera dan sandera berada di dalam salah satu dari 6 titik dalam 2-3 hari. Karena tidak ada lokasi pasti, Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik yang diberikan oleh tim intelijen sebagai sasaran operasi. Penyerbuan dilakukan dengan menggunakan 6 helikopter serbu. Menjelang operasi dimulai, tim peninjau dari luar negeri, yakni Inggris, berhasil menyelundupkan alat beacon yang dapat memberi sinyal dan menentukan lokasi pasti. Namun, titik itu berada di luar 6 sasaran yang diberikan oleh tim intelijen sebelumnya. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebutkan oleh pakar dari Inggris. Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera, meski 3 dari 26 sandera meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut. Sisanya, termasuk seluruh peneliti asing, berhasil dibebaskan. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personel Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel Brimob dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya.
Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO Brimob akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob ke Panglima OPM Maibad, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibad. Prajurit Kopassus pangkat Serka rebut 100 senjata OPM, cuma pakai celana pendek masuk markas besar KKB. Kisah sosok prajurit Kopassus satu ini patut menjadi kebanggaan. Namanya Serka Bayani merupakan anak buah Prabowo Subianto Operasi Mapenduma. Peran Serka Bayani merupakan prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua ini diketahui adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Dihimpun dari berbagai sumber, Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing. Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandera OPM pimpinan Keliwalik di desa Mapenduma, Kecamatan Tiam Jaya Wijaya. Dalam bukunya Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Legend TNI Prabowo Subianto, Prabowo menceritakan sosok Serka Bayani. Menurut Prabowo, Bayani seorang yang tenang, berani, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak serta membaca jejak. Saat beroperasi di Papua, Bayani seringkali tidak menggunakan sepatu dan memilih memakai celana pendek. Keberhasilan operasi ini turut mengangkat nama Prabowo yang saat itu merupakan Brigjen TNI dan menjabat sebagai Danjen Kopassus. Prabowo mengatakan meskipun berasal dari wilayah timur Indonesia, Bayani dikenal sebagai sosok yang tenang dan berani. Prabowo mengenang Bayani sebagai sosok yang mampu masuk ke kamp musuh karena dikira bagian dari mereka. Dalam satu operasi, Bayani berhasil menewaskan beberapa musuh dan merebut 3-4 pucuk senjata. Secara keseluruhan, Bayani juga berhasil merebut lebih dari 100 pucuk senjata dari tangan musuh kali itu. Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cendrawasih yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari, dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan. Pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit drone atau pesawat pengintai yang baik. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebut oleh pakar dari Inggris. Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera. Meski 3 dari 26 sandera meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut, sisanya termasuk seluruh peneliti asing berhasil dibebaskan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelly Kualik dan Tades Yogi. Bule Polandia menyusup ke OPM, latih taktik perang KKB Papua melawan TNI Polri. Konflik di Papua yang berkepanjangan memang menggoda pihak asing untuk ikut campur tangan. Tercatat dalam sejarah, sudah beberapa kali terbukti masuknya persenjataan untuk organisasi Papua Merdeka (OPM) dari luar negeri. Bahkan pada tahun 2018 lalu, seorang warga negara asal Polandia menyusup ke OPM untuk melatih taktik perang KKB Papua melawan TNI Polri. WN Polandia Jakub Fabian Skaerzybski, JFS, yang ditangkap polisi di Papua, diketahui memiliki jaringan khusus dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Dia juga terlibat jaringan pembebasan Papua Barat. JFS masuk ke Jayapura, Papua melalui perbatasan Wutung, Ri PNG, menggunakan paspor turis. Setelah 2 minggu berada di Jayapura, JFS kemudian berangkat ke Timika bertemu dengan SM-26, kemudian dia menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk bertemu kelompok KKB di markasnya. Selain JFS, polisi juga menangkap SM-26 warga Timika pada Sabtu, 1/9. Hasil pemeriksaan dari SM inilah yang mengungkap motif tujuan JFS ke tanah Papua. Dalam pertemuan dengan anggota KKB di Timika dan Wamena, JFS bahas tentang perjuangan Papua Merdeka. Bahkan JFS memperlihatkan cara penggunaan senjata api, ujar kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad M. Kamal di Jayapura kepada Kompas.com, Senin, tanggal 3 September tahun 2018 silam. Hasil percakapan melalui messenger antara JFS dengan SM-26 tanggal 8 Juli tahun 2018. SM meminta bantuan persenjataan dari Polandia untuk pembebasan West Papua dan JFS menyampaikan akan berusaha untuk membantu. Selain foto-foto, JFS di hutan bersama anggota KKB Papua membuat rekaman video testimoni, menyampaikan terima kasih kepada negara Polandia yang telah mendukung perjuangan pembebasan Papua Merdeka dari penjajahan negara kolonial Indonesia. Video tersebut atas permintaan dari JFS dan disyuting langsung oleh JFS sendiri dan ada rekaman video latihan menembak dengan menggunakan beberapa jenis senjata api yang dilakukan oleh JFS. Punya indera keenam, Serka Bayani ditakuti OPM, pembisik strategi perang Prabowo di Papua. Keberhasilan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma tidak lepas dari peran Serka Bayani. Bayani, prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua, adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus, bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing (WNA). Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandera organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Kelly Kualik di Desa Mapenduma, Kecamatan Tiom, Jayawijaya. Dalam operasi Mapenduma,
Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cenderawasih, yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari dan dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan, dan pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit, drone, atau pesawat pengintai yang baik. Bahkan, peta yang ada hanyalah peta bagan yang dibuat dengan tangan. Menjelang waktu akhir untuk menentukan sasaran, Prabowo bertanya kepada tim intelijen tentang posisi komandan pasukan GPK Kelikualik dan para sandera. Tim intelijen meyakini bahwa penyandera dan sandera berada di dalam salah satu dari 6 titik dalam 2-3 hari. Karena tidak ada lokasi pasti, Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik yang diberikan oleh tim intelijen sebagai sasaran operasi. Penyerbuan dilakukan dengan menggunakan 6 helikopter serbu. Menjelang operasi dimulai, tim peninjau dari luar negeri, yakni Inggris, berhasil menyelundupkan alat beacon yang dapat memberi sinyal dan menentukan lokasi pasti. Namun, titik itu berada di luar 6 sasaran yang diberikan oleh tim intelijen sebelumnya. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebutkan oleh pakar dari Inggris. Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera, meski 3 dari 26 sandera meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut. Sisanya, termasuk seluruh peneliti asing, berhasil dibebaskan. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personel Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri.
Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goleta Buni dan Unius Kogoya. Pasca berkas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Prajurit Kopassus pangkat Serka rebut 100 senjata OPM, cuma pakai celana pendek masuk markas besar KKB. Kisah sosok prajurit Kopassus satu ini patut menjadi kebanggaan. Namanya Serka Bayani merupakan anak buah Prabowo Subianto Operasi Mapenduma. Peran Serka Bayani merupakan prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua ini diketahui adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Dihimpun dari berbagai sumber, Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing. Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandera OPM pimpinan Keliwalik di desa Mapenduma, Kecamatan Diam Jaya Wijaya. Dalam bukunya Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Legend TNI Prabowo Subianto, Prabowo menceritakan sosok Serka Bayani. Menurut Prabowo, Bayani seorang yang tenang, berani, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak serta membaca jejak. Saat beroperasi di Papua, Bayani seringkali tidak menggunakan sepatu dan memilih memakai celana pendek. Keberhasilan operasi ini turut mengangkat nama Prabowo yang saat itu merupakan Brigjen TNI dan menjabat sebagai Danjen Kopassus. Prabowo mengatakan meskipun berasal dari wilayah timur Indonesia, Bayani dikenal sebagai sosok yang tenang dan berani. Prabowo mengenang Bayani sebagai sosok yang mampu masuk ke kamp musuh karena dikira bagian dari mereka. Dalam satu operasi, Bayani berhasil menewaskan beberapa musuh dan merebut 3-4 pucuk senjata. Secara keseluruhan, Bayani juga berhasil merebut lebih dari 100 pucuk senjata dari tangan musuh kali itu. Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cendrawasih yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari, dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan. Pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit drone atau pesawat pengintai yang baik. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebut oleh pakar dari Inggris. Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera. Meski 3 dari 26 sandera meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut, sisanya termasuk seluruh peneliti asing berhasil dibebaskan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelly Kualik dan Tades Yogi. Bule Polandia menyusup ke OPM, latih taktik perang KKB Papua melawan TNI Polri. Konflik di Papua yang berkepanjangan memang menggoda pihak asing untuk ikut campur tangan. Tercatat dalam sejarah, sudah beberapa kali terbukti masuknya persenjataan untuk organisasi Papua Merdeka (OPM) dari luar negeri. Bahkan pada tahun 2018 lalu, seorang warga negara asal Polandia menyusup ke OPM untuk melatih taktik perang KKB Papua melawan TNI Polri. WN Polandia Jakub Fabian Skaerzybski, JFS, yang ditangkap polisi di Papua, diketahui memiliki jaringan khusus dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Dia juga terlibat jaringan pembebasan Papua Barat. JFS masuk ke Jayapura, Papua melalui perbatasan Wutung, RI-PNG, menggunakan paspor turis. Setelah 2 minggu berada di Jayapura, JFS kemudian berangkat ke Timika bertemu dengan SM-26, kemudian dia menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk bertemu kelompok KKB di markasnya. Selain JFS, polisi juga menangkap SM-26 warga Timika pada Sabtu, 1/9. Hasil pemeriksaan dari SM inilah yang mengungkap motif tujuan JFS ke tanah Papua. Dalam pertemuan dengan anggota KKB di Timika dan Wamena, JFS bahas tentang perjuangan Papua Merdeka. Bahkan JFS memperlihatkan cara penggunaan senjata api, ujar kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad M. Kamal di Jayapura kepada Kompas.com, Senin, tanggal 3 September tahun 2018 silam. Hasil percakapan melalui Messenger antara JFS dengan SM-26 tanggal 8 Juli tahun 2018, SM meminta bantuan persenjataan dari Polandia untuk pembebasan West Papua dan JFS menyampaikan akan berusaha untuk membantu. Selain foto-foto, JFS di hutan bersama anggota KKB Papua membuat rekaman video testimoni, menyampaikan terima kasih kepada negara Polandia yang telah mendukung perjuangan pembebasan Papua Merdeka dari penjajahan negara kolonial Indonesia. Video tersebut atas permintaan dari JFS dan disyuting langsung oleh JFS sendiri dan ada rekaman video latihan menembak dengan menggunakan beberapa jenis senjata api yang dilakukan oleh JFS. Punya indera ke-6, Serka Bayani ditakuti OPM, pembisik strategi perang Prabowo di Papua. Keberhasilan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma tidak lepas dari peran Serka Bayani. Bayani, prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua, adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus, bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing (WNA). Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandera organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Kelly Kualik di Desa Mapenduma, Kecamatan Tiom, Jayawijaya.
Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cenderawasih, yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari dan dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan, dan pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit, drone, atau pesawat pengintai yang baik. Bahkan, peta yang ada hanyalah peta bagan yang dibuat dengan tangan. Menjelang waktu akhir untuk menentukan sasaran, Prabowo bertanya kepada tim intelijen tentang posisi komandan pasukan GPK Kelikualik dan para sandera. Tim intelijen meyakini bahwa penyandera dan sandera berada di dalam salah satu dari 6 titik dalam 2-3 hari. Karena tidak ada lokasi pasti, Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik yang diberikan oleh tim intelijen sebagai sasaran operasi. Penyerbuan dilakukan dengan menggunakan 6 helikopter serbu. Menjelang operasi dimulai, tim peninjau dari luar negeri, yakni Inggris, berhasil menyelundupkan alat beacon yang dapat memberi sinyal dan menentukan lokasi pasti. Namun, titik itu berada di luar 6 sasaran yang diberikan oleh tim intelijen sebelumnya. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebutkan oleh pakar dari Inggris. Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera. Meski 3 dari 26 sandera meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut. Sisanya, termasuk seluruh peneliti asing, berhasil dibebaskan. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri.
Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Gole Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca berkas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kesar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Prajurit Kopassus pangkat Serka rebut 100 senjata OPM, cuma pakai celana pendek, masuk markas besar KKB. Kisah sosok prajurit Kopassus satu ini patut menjadi kebanggaan. Namanya Serka Bayani merupakan anak buah Prabowo Subianto Operasi Mapenduma. Peran Serka Bayani merupakan prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua ini diketahui adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Dihimpun dari berbagai sumber, Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing. Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandera OPM pimpinan Keliwalik di desa Mapenduma, Kecamatan Tiam Jaya Wijaya. Dalam bukunya Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Legend TNI Prabowo Subianto, Prabowo menceritakan sosok Serka Bayani. Menurut Prabowo, Bayani seorang yang tenang, berani, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak serta membaca jejak. Saat beroperasi di Papua, Bayani seringkali tidak menggunakan sepatu dan memilih memakai celana pendek. Keberhasilan operasi ini turut mengangkat nama Prabowo yang saat itu merupakan Brigjen TNI dan menjabat sebagai Danjen Kopassus. Prabowo mengatakan meskipun berasal dari wilayah timur Indonesia, Bayani dikenal sebagai sosok yang tenang dan berani. Prabowo mengenang Bayani sebagai sosok yang mampu masuk ke kamp musuh karena dikira bagian dari mereka. Dalam satu operasi, Bayani berhasil menewaskan beberapa musuh dan merebut 3-4 pucuk senjata. Secara keseluruhan, Bayani juga berhasil merebut lebih dari 100 pucuk senjata dari tangan musuh kali itu. Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cendrawasih yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari, dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan. Pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit drone atau pesawat pengintai yang baik. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebut oleh pakar dari Inggris. Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera. Meski 3 dari 26 sandera meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut, sisanya termasuk seluruh peneliti asing berhasil dibebaskan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit